Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan di NanSP Channel. Jika kawan-kawan ingin belajar dan berbagi informasi, maka kawan-kawan berada di channel yang tepat ya. Untuk itu, support channel ini dengan mensubscribe ya kawan-kawan, agar saya bermanfaat membuat konten dan kita bisa berbagi ilmu dan belajar bersama. Semakin banyak kita membahas soal dan membaca, maka kita akan dipermudahkan melaksanakan atau menghadapi ujian TWK yang kawan. Ya, soal yang pertama yaitu pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia berlangsung di A. Kediaman Bung Karno, B. Lapangan Ikada, C. Kediaman Laksmana Maeda, D. Kediaman Bung Hatta, dan E. Kediaman Ahmad Subarjo. Kira-kira jawabannya apa ya kawan-kawan? Ya, jawabannya adalah D ya. Pembahasan rencananya teks proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dibacakan di lapangan Ikada, tetapi rencana tersebut dibatalkan dengan pertimbangan keamanan karena khawatir akan terjadi bentrokan antara rakyat dan tentara Jepang. Nah, akhirnya pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan di kediaman Bung Karno di Jalan Pengasaan Timur nomor 56 Jakarta. Soal selanjutnya nomor 2, pada 2 September 1945 Presiden Soekarno menetapkan 8 provinsi beserta gubernurnya. Nah, pada saat itu Gubernur Provinsi Maluku dijabat oleh A. Wahid Hasyim, B. Sutarjo Kartohadikusumo, C. R. Panji Suroso, D. Dr. Ratulangi, E. Mr. J. Latuhari. Kira-kira jawabannya apa ya kawan-kawan? Ya, jawabannya adalah E ya, Gubernur Provinsi Maluku setelah Indonesia merdeka dijabat oleh Mr. J. Latuharhari ya. Soal selanjutnya, Jepang menjanjikan akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia melalui Perdana Menterinya yaitu A. Takashi Nakamura, B. Takedo Tanaka, C. Kuniaki Kaiso, D. Hitoshi Imamura, dan E. Kumakichi Harada. Kira-kira jawabannya apa ya kawan-kawan? Ya, jawabannya adalah C ya, bahwa janji pemberian kemerdekaan kepada bangsa Indonesia disampaikan oleh Perdana Menteri Jepang bernama Kuniaki Kaiso ya. Janji tersebut disampaikan pada tanggal 9 September 1944. Soal selanjutnya nomor 4, insiden bendera di Hotel Yamato, Surabaya disebabkan oleh A. Penurunan bendera merah putih oleh Belanda dari puncak Hotel Yamato, B. Tertembaknya Dr. Karyadi pada saat mengecek sumber air di Desa Candi, C. Tewasnya salah seorang komandan pasukan Inggris di wilayah Surabaya, D. Tindakan sekutu yang berusaha menguasai Surabaya dengan kekerasan, dan E. Keluarnya ultimatum sekutu untuk mengosongkan wilayah Surabaya. Kira-kira jawabannya apa ya kawan-kawan? Ya, jawabannya adalah D ya. Insiden bendera di Hotel Yamato, Surabaya dipicu oleh penurunan bendera merah putih oleh Belanda ya dari puncak Hotel Yamato dan diganti dengan bendera Belanda. Nah, tindakan Belanda tersebut menimbulkan kemarahan rakyat Surabaya. Soal selanjutnya nomor 5, KNIP yang dibentuk pada tanggal 22 Agustus 1945 itu diketuai oleh A. Sultan Syahrir, B. Ahmad Subarjo, C. Kasman Singodimedjo, D. Amir Syafruddin, dan E. Iwakusuma Sumantri. Kira-kira jawabannya apa ya kawan-kawan? Ya, jawabannya adalah C ya. KNIP yang dibentuk pada tanggal 22 Agustus 1945 itu diketuai oleh Kasman Singodimedjo ya. Soal selanjutnya nomor 6, untuk mewujudkan janjinya memberikan kemerdekaan kepada Indonesia, Jepang membentuk organisasi ya, yang bernama A. Dokuritsu Jumbi Kosakai, B. Dokuritsu Jumbi Inkai, C. PPKI, D. Peta, E. Putra. Kira-kira jawabannya apa ya kawan-kawan? Ya, jawabannya adalah A ya. Untuk mewujudkan janjinya memberi kemerdekaan kepada Indonesia, Jepang membentuk Dokuritsu Jumbi Kosakai atau kita kenal dengan BPUPKI ya. Nah, BPUPKI ini dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 oleh pemerintah pendudukan Jepang di Jawa, yakni Letnan Jenderal Kumakichi Harada. Soal selanjutnya, partai politik yang pertama kali terbentuk setelah keluarnya maklumat pemerintah 3 November 1945 yaitu A. Partai Komunis Indonesia atau PKI, B. Majelis Syuro Muslim Indonesia atau Masyumi, C. Partai Kristen Indonesia atau Perkindo, D. Partai Buruh Indonesia, dan E. Partai Rakyat Jelata. Kira-kira jawabannya apa ya kawan? Ya, jawabannya adalah B ya, bahwa partai politik yang pertama kali terbentuk setelah keluarnya maklumat pemerintah 3 November 1945 yaitu Majelis Syuro Muslim Indonesia atau Masyumi. Nah, Masyumi ini terbentuk pada tanggal 7 November 1945.
Nah, mungkin hanya itu pembahasan kita hari ini kawan-kawan ya. Makin banyak kita membaca dan membahas soal, maka akan mempermudahkan kita dalam melaksanakan ujian TOEIC, dan ketika kita menjawab, kita akan diarahkan jawaban yang benar. Jangan lupa untuk subscribe channel ini ya kawan-kawan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.